Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas, semangat pagi. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan dari materi PPKN kelas 10 semester 1 pada bab 4, yaitu mengenai harmonisasi pemerintah pusat dan daerah. A. Desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. 1. Desentralisasi. Desentralisasi berasal dari bahasa Latin, yaitu de, yang artinya lepas, sentrum, yang artinya pusat. Jadi, desentralisasi adalah melepaskan dari pusat. Desentralisasi adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Devolusi adalah sebagian kekuasaan diserahkan kepada badan-badan politik di daerah yang diikuti dengan penyerahan kekuasaan sepenuhnya untuk mengambil keputusan, baik secara politis maupun secara administratif. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. 2. Otonomi daerah. Otonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oto atau auto, yang artinya sendiri. Nomi atau nomi, yaitu undang-undang atau aturan. Jadi, otonomi adalah pengaturan sendiri, pengundangan sendiri, memerintah sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Asas-asas pelaksanaan otonomi daerah, yaitu A. Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem NKRI. B. Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. C. Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah dan atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota dan atau desa, serta dari pemerintah kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Oke kelas, ke bagian yang ketiga, yaitu otonomi daerah dalam konteks negara kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka antara lain yaitu memperbaiki kesejahteraan rakyat, mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat,
mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Selanjutnya kelas di bagian keempat, landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. A. Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan landasan yang kuat untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pasal 18 Undang-Undang Dasar pada ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. B. Ketetapan MPR RI. TAP MPR RI nomor 15 MPR 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, yaitu pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan kekuasaan pusat dan daerah dalam rangka NKRI. C. Undang-Undang. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Oke kelas, kita ke bagian kelima, yaitu nilai, dimensi, dan prinsip otonomi daerah di Indonesia. Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Penerapan konsep negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah didasarkan pada dua nilai dasar, yaitu A. Nilai unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan pemerintahan. B. Nilai dasar desentralisasi teritorial yang bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Prinsip otonomi daerah, yaitu A. Nyata. Otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. B. Bertanggung jawab.
Pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. C. Dinamis. Pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan maju. 5 prinsip lainnya dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu A. Prinsip kesatuan. Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. B. Prinsip real dan tanggung jawab. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah. C. Prinsip penyebaran. Asas desentralisasi perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya, dengan kalian dapat membuka web atau memberikan kemungkinan internet atau media sosial atau sumber kepada masyarakat untuk kreatif lainnya berkaitan dengan model dalam membangun daerahnya. D. Prinsip keserasian. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Oke kelas, prinsip pemberdayaan, tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. Oke kelas, kita melanjutkan pada bagian B, yaitu kedudukan dan peran pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat mencakup kewenangan dalam bidang A. Politik luar negeri, B. Pertahanan, C. Keamanan, D. Justisi, E. Moneter dan fiskal nasional, F. Agama. Selain itu juga meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standarisasi nasional lebih banyak pada pengaturan, pembinaan, dan pengawasan, berkisar pada pembuatan kebijakan, penetapan norma, standarisasi, dan pembinaan dan pengawasan. Oke, kelas selanjutnya yaitu fungsi pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah. A. Fungsi layanan atau servicing function. Dalam pelaksanaan fungsi, ini pemerintah tidak pilih kasih
melainkan semua orang memiliki hak sama, yaitu hak untuk dilayani, dihormati, diakui, diberi kesempatan atau kepercayaan, dan sebagainya. B. Fungsi pengaturan atau regulating function. Fungsi pemerintah adalah mengatur dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjalankan hidupnya sebagai warga negara. C. Fungsi pemberdayaan. Pemerintah dalam fungsi ini hanya sebagai fasilitator dan motivator untuk membantu masyarakat menemukan jalan keluar dalam menghadapi setiap persoalan hidup. Fungsi pengaturan yang dimiliki pemerintah, yaitu diantaranya 1. Menyediakan infrastruktur ekonomi. 2. Menyediakan barang dan jasa kolektif. 3. Menjembatani konflik dalam masyarakat. 4. Menjaga kompetisi. 5. Menjamin akses minimal setiap individu kepada barang dan jasa. 6. Menjaga stabilitas ekonomi. Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustitusi, moneter, dan fiskal nasional, agama, serta norma. Tujuan diberikannya kewenangan kepada pemerintah pusat dalam pelaksanaan otonomi daerah meliputi tujuan umum, yaitu sebagai berikut. A. Meningkatkan kesejahteraan rakyat. B. Pemerataan dan keadilan. C. Menciptakan demokratisasi. D. Menghormati serta menghargai berbagai kearifan atau nilai-nilai lokal dan nasional. E. Memperhatikan potensi dan keanekaragaman bangsa, baik tingkat lokal maupun nasional. Oke kelas, adapun tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut. A. Mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara. B. Menjamin kualitas pelayanan umum setara bagi semua warga negara. C. Menjamin efisiensi pelayanan umum karena jenis pelayanan umum tersebut berskala nasional. D. Menjamin pengadaan teknologi keras dan lunak yang langka, canggih, mahal, dan berisiko tinggi, serta sumber daya manusia yang berkualitas tinggi yang sangat diperlukan oleh bangsa dan negara, seperti tenaga nuklir, teknologi satelit, penerbangan antariksa, dan sebagainya. E. Membuka ruang kebebasan bagi masyarakat, baik pada tingkat nasional maupun lokal. F. Menciptakan kreativitas
dan inisiatif sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerahnya. Oke kelas, memberi peluang kepada masyarakat untuk membangun dialog secara terbuka dan transparan dalam mengurus dan mengatur rumah tangga sendiri. Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini, pada bab ini kita membahas pada bagian A dan B. Insya Allah selanjutnya pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan melanjutkan pada bagian C, yaitu kedudukan dan peran pemerintah daerah. Bagian D, yaitu mengenai hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Oke kelas, terima kasih. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.